terkait materi dari IF Schumacher, yaitu bagaimana teknologi yang relevan dan juga memanusiakan manusia. Bukan dalam hal ini adalah teknologi yang mengasingkan manusia itu sendiri sebagai pengguna teknologi. Izinkan saya coba untuk share materi kita hari ini. Apakah terlihat di jendela kalian presentasi kita hari ini? Terlihat, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait Hans Friedrich Schumacher. Hans Friedrich Schumacher itu adalah seorang ekonom yang lahir pada periodisasi tahun 1911 hingga 1977. Tetapi ada juga yang menyebutkan beberapa sumber yang menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 1908. Kita beranjak sebentar di dasar pemikiran I.F. Schumacher, di mana ia menyatakan bahwa manusia modern semakin terperangkap ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Kemajuan ilmu dan teknologi pada peradaban modern juga telah membuat manusia pongah dan pada akhirnya menjerumuskan manusia ke dalam kehidupan yang semu. Schumacher menawarkan satu dasar, arah, dan strategi pemikiran baru agar manusia bisa keluar dari kemelut tersebut. Tapi juga, ini bukan berarti satu-satunya alternatif untuk mengatasi masalah yang sedemikian pelik dan kompleks, tapi juga memberikan banyak sumbangan pemikiran yang tidak kecil artinya. Dan kita coba lihat sedikit bagaimana riwayat hidup seorang I.F. Schumacher atau Ernest Friedrich Schumacher. Ia lahir pada tahun 1908 di Bonn, Jerman. Ia pun datang pertama kali ke Inggris pada tahun 1930 sebagai Rhodes Scholar untuk mengikuti pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi pada New College, Oxford, dan dia pun tetap di Inggris. Ia juga pada usia relatif muda, pada umur 22 tahun, sudah mengajar di Universitas Columbia New York, Amerika Serikat. Nah, Schumacher ini sendiri sebagai ekonom asal Jerman juga menggali ide-ide timur seperti tradisi Buddha, pemikiran Mahatma Gandhi, dan juga kearifan timur lainnya dalam melihat teknologi yang lebih bersahabat kepada manusia dan juga memanusiakan teknologi itu sendiri. Ia pun dia anggap sebagai seorang Neo Gandhi karena menjembatani pemikiran Barat dan Timur. Dan ia pun pada akhirnya mencetuskan Intermediate Technology Development Group atau dalam bahasa Indonesianya adalah teknologi Madya, pengembangan teknologi Madya. Salah satu bukunya yang menjadi referensi terkait mata kuliah kita hari ini, yaitu Dimensi Sosial Teknologi, adalah buku Kecil Itu Indah atau Small is Beautiful. Pada tahun 1973, pada pertama kalinya ide dan gagasan serta tulisannya dibukukan dalam judul Small is Beautiful ini, yang sekaligus menjadi jawaban atas juga dasar konsepsinya terkait bidang ekonomi serta penggunaan teknologi yang dipakai dalam pembangunan untuk dunia ketiga ataupun dunia yang sedang berkembang. Di samping kritiknya terhadap ilmu ekonomi yang selama ini digunakan di berbagai negara, ia juga mengajukan kritiknya terhadap penggunaan teknologi yang tidak berwajah
kemanusiaan atau insani. Maka karya Small is Beautiful ini, kecil itu indah ini, menjadi sebuah kebaruan dalam ilmu ekonomi dan juga tidak meninggalkan tradisi-tradisi lama pemikiran-pemikirannya. Nah, itulah mengapa menurut Schumacher juga perkawinan ilmu ekonomi di atas proses produksi berbasis teknologi akan menimbulkan krisis di berbagai bidang, karena juga menyampingkan nilai-nilai sosial dan etika. Mengapa dikatakan demikian? Karena seringkali ilmu ekonomi dalam sistem ekonomi barat, atau di sistem ekonomi kapitalis dan sosialis itu tidak relevan dengan negara-negara berkembang. Karena sifat-sifat ilmu ekonomi yang tadi saya jelaskan adalah materialistik, teknokratis, statistik, dan sentris. Nah, dalam buku ini pun, Small is Beautiful ini ingin melihat bagaimana pelibatan masyarakat setempat dan juga ber, ber, berpedoman pada filsafat hidup Mahatma Gandhi, yaitu bumi menyediakan cukup untuk kehidupan setiap orang, tetapi tidak untuk memuaskan keserakahan. Dan pemikirannya juga menawarkan kepemilikan bersama teknologi produksi skala lokal untuk menghindari monopoli. Nah, itulah mengapa, karena tawaran-tawaran ini dilatar belakangi dari penggunaan teknologi besar ketika itu dan massal, tidak dikuasai oleh masyarakat lokal. Hingga pada akhirnya teknologi ini menguras sumber daya alam secara akut. Ditambah juga dengan kemampuan sumber daya manusia yang tidak semua bisa menggunakan teknologi itu. Disinilah mengapa pada E.F. Schumacher itu tidak hanya menawarkan teknologi yang ramah terhadap manusia, tetapi juga tawaran-tawarannya itu mengarah kepada teknologi yang paling mudah bisa digunakan oleh manusia yang bahkan tidak punya latar belakang pendidikan tinggi sekalipun. Bagaimana sesederhana apapun atau sesederhana mungkin teknologi itu, tapi tidak meninggalkan esensi kerja dari fungsi sebuah teknologi yang memudahkan kinerja manusia, tetapi juga bagaimana juga teknologi itu bisa digunakan oleh setiap kalangan tingkatan masyarakat, baik yang berpendidikan tinggi dan yang paling rendah. Inilah mengapa seringkali latar belakang doktrin kehidupan modern, yaitu perdamaian adalah kemakmuran yang merata di seluruh dunia, menimbulkan persoalan karena kemakmuran sebagai sebuah perdamaian yang didoktrin melalui kehidupan modern itu sering sekali bersifat materialistik. Dan hal-hal materialistik ini tentunya pasti akan menyingkirkan nilai norma dan budaya sosial. Dan itu juga berkaitan juga dengan ilmu ekonomi dan pendidikan yang seringkali bersifat teknis, menyampingkan nilai-nilai sosial budaya dan juga religius, hanya untuk mencapai pencapaian materialistik. Nah, di sini teman-teman sambil membaca juga bisa melihat bagaimana pemikiran F. Schumacher melalui buku Kecil itu Indah atau Small is Beautiful itu ingin memberikan tawaran pemikiran bahwa pembebasan manusia itu bisa dilaksanakan dengan proses kreativitas. Karena berbagai pemikiran juga yang diungkapkan dalam pemecahan masalah ekonomi teknologi, dan juga sumbangan pemikiran yang membuka cakrawala baru di bidang ilmu ekonomi yang tentunya mementingkan rakyat kecil dan tanpa kekerasan. Nah, ini juga tambahan dari penyampaian ini terkait kebijaksanaan timur yang dia gunakan, ya Schumacher gunakan dalam pandangannya di buku Small is Beautiful ini,
yaitu ada 3 poin, yaitu yang pertama justisia atau keadilan, yang kedua fortitudo atau ketabahan hati, dan yang terakhir adalah temperatia, berhenti mengejar kepentingan atau nafsu pribadi. Nah, itu adalah 3 filsafat Buddha yang digunakan dalam latar belakang pemikirannya dalam Small is Beautiful ini. Nah, intermediate teknologi yang dimasukkan tadi di awal penjelasan tadi adalah teknologi menengah yang bersifat sederhana dan ramah lingkungan, teknologi madya. Yang memang saya tidak bisa tayangkan di presentasi ini. Dan teknologi madya ini juga bisa dioperasionalkan oleh mereka yang berpendidikan terbatas. Nah, ini yang ditekankan oleh Schumacher. Yang pertama, teknologi madya. Dan yang kedua adalah teknologi tepat guna atau appropriate teknologi. Adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan kebudayaan, budaya, sosial politik, dan ekonomi masyarakat bersangkutan. Nah, ini yang kedua. Selain yang pertama tadi, yang pertama tadi adalah teknologi media. Tujuannya sesederhana mungkin, ramah lingkungan, dan bisa digunakan oleh mereka yang berpendidikan terbatas, itu yang poin teknologi media. Dan teknologi tepat guna, yaitu tidak menyimpang dan bisa disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, sosial budaya, politik, ekonomi, masyarakat setempat. Itu yang teman-teman bisa ketahui bagaimana teknologi-teknologi di pedesaan yang sangat membutuhkan kinerja manusia. Inilah mengapa menurut Everett M. Rogers, problem aktivitas kerja juga tidak bisa begitu saja dipecahkan oleh teknologi tinggi, tapi juga memahami arti dan makna kerja bagi kehidupan jasmani dan rohani manusia. Dalam kata lain juga, aktivitas kerja harus disesuaikan dengan filosofi kearifan lokal setempat. Nah, itulah juga menjadi 4 tawaran Everett M. Rogers untuk menciptakan perencanaan regional yang sesuai, yang sederhana, yang lebih relevan terhadap masyarakat di dunia ataupun di negara berkembang atau dunia ketiga. Dimanapun yang pertama adalah tempat dibangun daerah yang dihuni orang, bukan membuat orang berpindah. Jadi yang dibangun itu adalah di tempat yang ditempati oleh orang bersangkutan, bukan memindahkan orang itu ke tempat lain dengan tujuan hanya untuk pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat kerja harus dibangun dengan murah dan banyak, tanpa memerlukan investor luar. Yang kedua adalah memaksimalkan kuantitas dan juga kemandirian. Poin ketiga, cara produksi haruslah sederhana, sehingga tidak menuntut penguasaan kompetensi dan keterampilan tinggi. Tiga adalah kesederhanaan cara produksi. Yang keempat, produksi menggunakan bahan mentah setempat dan diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan setempat pula. Nah, ini seperti bagaimana juga mereka memberdayakan diri mereka sendiri, dan pemberdayaan itu adalah tujuannya adalah untuk mereka sendiri juga. Mereka harus bisa memenuhi kebutuhan mereka dan tidak bergantung pada sistem-sistem produksi luar yang barangkali itu memang tidak relevan dengan kehidupan mereka. Yang ditekankan di sini adalah tidak hanya kesederhanaan, tidak hanya juga keterlibatan setiap orang di sana dengan jumlah yang paling banyak, dan juga tidak melibatkan investor luar, tetapi juga bagaimana juga perencanaan itu dan pelaksanaan itu juga harus bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Diharapkan adalah tujuan pembangunan itu adalah memang sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan berarti karena kebutuhan yang berbeda menyebabkan pembangunan itu tidak bisa berjalan. Nah, yang terakhir,
Masa-masa meninggalnya seorang Ian Schumacher itu sangat menarik karena ia meninggal dunia pada tahun 1977 pada tanggal 4 September di Lausanne, Swiss. Tak lama setelah ia menghadiri seminar tentang teknologi media di Bali. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat foto terakhir sebelum dia meninggal, tanpa mengurangi rasa hormat dan juga sebagai bentuk penghormatan kita kepada seorang Ian Schumacher. Setelah ia meninggal pun, pemikirannya cemerlang tidak hanya berhenti sampai di sana saja, tetapi juga dikembangkan oleh rekan, istri, dan anaknya. Atas jerih payah para rekannya juga yang cinta akan gagasan dan pemikiran Ian Schumacher, mereka juga membentuk sebuah lembaga dan yayasan diberi nama Schumacher Society yang beralamatkan di Fort House, Heartland, Bedford, Tyrone. Melalui lembaga inilah segala ide dan pemikiran serta konsepnya ditampilkan dalam bentuk majalah. Berbagai kuliah, diskusi, dan ceramah yang diberikan semasa ia hidup juga diterbitkan kembali dalam bentuk buku dan majalah. Verena Schumacher, istrinya yang pada tahun 1979 hingga 1980 menerbitkan karyanya yang berjudul Good Work melalui lembaga tersebut. Buku ini merupakan kumpulan karangan dari Schumacher selama hidupnya. Karya yang merupakan rangkaian karya yang berhubungan erat dengan karya yang sebelumnya, yaitu Small is Beautiful. Jadi buku Good Work ini juga sangat berkaitan dengan karya atau buku sebelumnya itu Small is Beautiful. Permasalahan yang dikemukakannya masih tentunya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan teknologi, serta pemecahan masalah kerja tanpa kekerasan. Tentunya, poin pentingnya adalah prinsip kerja yang dilandasi oleh faktor kemanusiaan. Nah, yang terakhir, inilah foto terakhir Ian Schumacher ketika ia menghadiri Kongres Sains Pasifik di Bali ketika tahun 1977. Nah, ini teman-teman bisa saja juga mengambil foto atau melihat fotonya ini di Google, karena ini ada hak cipta dari Alami di sini kelihatan tulisannya Alami, itu adalah pemilik hak cipta dari foto ini, tentunya perlu saya sampaikan. Dan di sini juga jelas dijelaskan bahwa ini ada foto ketika ia menghadiri Kongres Sains Pasifik Pacific Science di Bali ketika tahun 1977. Nah, teman-teman, sekian barangkali yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini, yaitu pemikiran Ian Schumacher. Saya harapkan juga teman-teman pasti sudah punya bayangan bagaimana pemikiran Ian Schumacher itu, bagaimana juga dia menawarkan tawaran-tawaran terkait teknologi tepat guna, yang juga tidak hanya tepat guna terhadap siapa penggunanya, tetapi juga bagaimana teknologi tepat guna itu tepat secara kebutuhan, tepat secara tujuan penggunaan teknologi, dan juga bagaimana para pengguna teknologi mereka tidak akan keberatan untuk menggunakan teknologi karena sangat sederhana, bahkan dengan pemahaman mereka sendiri mereka akan sangat mudah dan senang tentunya dengan menggunakan teknologi itu. Nah, ini juga teman-teman bisa melihat bahwa teknologi-teknologi apa saja yang barangkali bisa terlihat bahwa teknologi yang memang sederhana sangat memanusiakan manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan itu sendiri. Manusia masih dianggap sebagai seorang pengguna teknologi dan mereka bukan berarti digantikan posisinya oleh teknologi itu. Bagaimana ditakutkan ketika kita sedikit maju ke depan, walaupun kita sedikit mengawang-awang, yaitu bagaimana perkembangan kecerdasan buatan. Tentunya ketika kecerdasan buatan itu bisa mereka belajar sendiri, nah ini tentunya nantinya ditakutkan akan menciptakan suatu bentuk singularitas atau perkembangan mereka yang punya jalur sendiri yang akan berbeda dengan perkembangan intelektual kita sebagai manusia. Bagaimana juga kemampuan kita sebagai manusia yang sangat terbatas dalam mempelajari, mengingat, dan juga
memahami suatu ilmu, hingga pada akhirnya apakah ilmu yang kita pahami memang relevan ataupun memang dibutuhkan terhadap kehidupan kita saat ini. Itu yang masih menjadi seringkali problem klasik sebagai manusia terhadap kehidupan mereka. Dan hal ini yang tentunya berbeda dengan kecerdasan buatan melalui bentuk-bentuk fisik robot yang mungkin teman-teman juga pasti sudah tahu beberapa robot yang direncanakan oleh seorang Elon Musk dengan kecerdasan buatan yang ingin dia masukkan di sana. Tapi juga ada ancaman-ancaman yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Kecerdasan buatan dengan kemampuan yang ia miliki pasti akan berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia itu sendiri. Seberapapun para pengembang teknologi itu menyatakan bahwa kemampuan mereka pasti dibatasi, tapi di tengah keterbatasan itu mereka pasti akan menyesuaikan dirinya sendiri. Bagaimana juga dengan bagaimana teknologi komputasi saat ini yang sangat berkembang pesat, dengan teknologi nanorobotika yang ada saat ini, pada akhirnya memberikan kesempatan untuk peluang-peluang dari perkembangan kecerdasan buatan seperti tadi. Kecerdasan buatan tidak hanya pada ranah perangkat lunak saja, tetapi bisa ke perangkat keras juga. Kalian juga pas barangkali dengan apa yang kalian pegang saat ini juga salah satu bentuk dari kecerdasan buatan itu juga. Mengenai pada awalnya teknologi mesin pencari yang selama atau beberapa tahun belakangan hanya digunakan untuk mencari suatu padanan kata keingintahuan manusia terhadap satu hal, hingga pada akhirnya itu bisa membentuk suatu sistem algoritma tertentu yang akan memanipulasi dari keinginan manusia. Ketika kalian membutuhkan apa, mencari apa, nantinya akan mempengaruhi juga kepada hal-hal lain, aplikasi-aplikasi lain, perangkat lunak lain yang kalian gunakan juga. Referensi-referensi atau data-data itu juga yang barangkali yang sama ini yang belum disadari bahwa ini jika tidak bisa dijaga dengan baik. Big data yang seperti ini yang bagaimana komputasi awan itu yang juga tidak bisa dikontrol, dan tidak punya daya kontrol terhadap itu juga. Jika itu berada di tangan yang salah, yang kita lihat ke depannya bukan lagi cuma berita data yang bocor karena adanya peretasan dari para peretas maya itu saja. Tapi bisa lebih dari itu. Mereka bisa juga memanipulasi identitas kita, mengambil identitas kita, bahkan bisa menciptakan suatu identitas maya terhadap diri kita, hingga pada akhirnya bisa saja identitas maya kita itu digunakan untuk hal-hal yang sangat merugikan kita. Entah itu untuk mencari atau menipu seseorang, atau mengambil kredit dengan angka yang sangat besar dan menggunakan data pribadi kita. Nah, itu yang barangkali nanti akan sangat-sangat membahayakan. Tidak hanya sebatas yang kita ketahui sekarang saja ya, tetapi juga bisa kita lihat yaitu bagaimana nantinya ancaman-ancaman baru barangkali sekarang kita tidak pahami bersama. Kita tidak lagi membutuhkan bagaimana secara fisik penampilan kita saat ini seperti apa, karena sistem manipulasi visual sekarang sangat berkembang dengan baik. Yang perempuan kalian tidak perlu lagi mengoleksi skincare dengan berjibun-jibun karena filter mempercantik diri sudah sangat banyak sekarang. Kalian juga yang laki-laki juga pasti merasakan hal yang sama juga. Dan pada akhirnya ambiguitas identitas di dunia maya itu bukan lagi jadi hal yang tabu. Nah, pada akhirnya generasi-generasi tertua dari kita ya hanya mereka menggunakan teknologi-teknologi yang memang mereka pahami saja. Kan? Akan ada gap antara mereka dengan kita. Ambillah contoh bagaimana generasi muda saat ini yang atau mereka sudah sangat fasih dengan media sosial TikTok yang barangkali itu tidak semua generasi katakanlah generasi baby boomer bisa mengerti, bahkan mereka saja saat ini masih dalam tahap belajar juga akan menggunakan sosial media yang paling sederhana seperti Facebook saja. Nah, inilah nanti yang bisa kita khawatirkan jika ternyata pada akhirnya di masa depan nanti posisi kita adalah seperti para baby boomer saat ini kan. Generasi pasca alpha atau generasi beta dan berikutnya itu yang menjadi anak-anak kita nantinya mereka akan lebih mahir, bahkan
mereka akan lebih fasih berkomunikasi tidak hanya dengan karakter-karakter komunikasi atau bahasa komunikasi melalui alfabet yang kita pahami bersama, tapi bisa saja ya bahasa komunikasi adalah seperti menggunakan kode-kode biner ya, dari komputer itu. Jadi hanya mereka yang memahami saja yang mereka memang, dan juga bisa saja juga mereka sangat memahami dan sangat menguasai teknik programming misalnya, dibandingkan dengan cara atau kemampuan sosialisasi mereka secara langsung pada waktu itu. Nah itu yang nantinya harus kita khawatirkan, dan jangan sampai hal itu bisa menggantikan atau singularitas yang terjadi berbeda perkembangannya lebih cepat daripada kemampuan kita sebagai manusia yang memang terbatas. Nah inilah teman-teman yang barangkali bisa saya sampaikan. Silakan mungkin teman-teman saya berikan kesempatan barang 5 menit bagi teman-teman jika ada yang ingin disampaikan terkait pemikiran IF Semaker ini. Silakan disampaikan langsung secara lisan di room Webex ini.